Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sherlina Aprilia dengan NIM 210103020157157 dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Video ini akan membahas salah satu materi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu singkatan dan akronim. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum apa sih pengertian singkatan dan akronim itu? Singkatan dan akronim, keduanya terlihat sama, padahal berbeda. Bahkan banyak orang yang masih keliru dan tidak bisa membedakannya. Perbedaan singkatan dan akronim sebenarnya cukup mudah dikenali loh. Tapi memang perlu pemahaman dan pengetahuan yang benar agar kita bisa menemukan perbedaannya. Singkatan adalah hasil dari pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja maupun yang tidak dieja. Singkatan memiliki berbagai jenis dan kaidah penulisan bergantung pada penggunaannya. Akronim adalah proses pemendekan kata yang diambil dari tiap kata maupun suku kata sehingga menjadi suatu kata yang bisa dibaca. Berdasarkan penjelasan Hubert Emanuel Harimurti Kridalaksana Martanegara yang merupakan seorang pakar sastra berkebangsaan Indonesia, klasifikasi singkatan meliputi 1. Penggalan huruf pertama tiap komponen. Singkatan ini diambil dari huruf pertama tiap kata. Contohnya, pada kata RS yang berarti rumah sakit. 2. Pengakalan huruf pertama dengan pelepasan konjungsi, preposisi, reduplikasi, dan artikulasi kata. Jenis singkatan yang kedua ini diambil dari pengakalan huruf pertama dengan pelepasan artikulasi kata. Contohnya, pada kata ABKI atau Akademi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. 3. Pengulangan huruf pertama dengan bilangan-bilangan berulang. Singkatan ketiga ini mengkombinasikan huruf dan bilangan berulang. Misalnya 3D sama dengan dilihat, diraba, diterawang. 4. Pengakalan dua huruf pertama dari kata. Jenis singkatan ini diambil dari dua huruf pertama. Contohnya singkatan NY sama dengan nyonya. 5. Pengakalan tiga huruf pertama dari sebuah kata. Singkatan ini diambil dari tiga huruf pertama. Misalnya OKT sama dengan Oktober. 6. Pengakalan 4 huruf pertama dari sebuah kata. Singkatan ini diambil dari 4 huruf pertama. Contohnya SEKR sama dengan sekretaris. 7. Pengakalan huruf pertama dan huruf terakhir kata. Singkatan ini menggabungkan huruf pertama dan huruf terakhir. Contoh singkatan IR yang diambil dari huruf I dan R dari kata insinyur. 8. Pengakalan huruf pertama dan huruf ketiga. Singkatan ini diambil dari huruf pertama dan ketiga dari sebuah kata. Contohnya singkatan GN sama dengan gunung. 9. Pengakalan huruf pertama dan terakhir dari suku kata pertama dan huruf pertama dari kata kedua dan sebagainya. Singkatan ini cukup rumit. Untuk memahami susunannya, kita bisa memperhatikan contoh ini. Jadi, singkatan ini tersusun dari huruf pertama dan terakhir dari suku kata. Selain itu, tersusun dari huruf pertama, suku kata kedua. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis singkatan. Singkatan ini diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan, seperti contoh di bawah ini. Singkatan jenis ini terdiri dari huruf di awal kata. Penulisannya memakai huruf kapital tanpa diikuti oleh tanda titik. Contohnya, singkatan jenis ini berupa gabungan huruf yang diikuti dengan tanda titik. Contohnya, singkatan terdiri atas huruf awal setiap kata, tapi bukan nama diri, ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih dan diikuti dengan tanda titik. Contohnya,
Kalau diperhatikan, kegiatan surat menyurat pun tak luput dari singkatan. Umumnya, singkatan terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam menyurat-menyurat. Masing-masing diikuti oleh tanda titik. Singkatan berupa lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai akronim. Prihantini menyebutkan bahwa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan akronim. Di antaranya, 1. Jumlah suku kata akronim tidak lebih dari jumlah suku kata yang lazim ditemukan dalam bahasa Indonesia atau tidak lebih dari 3 suku kata. 2. Pembentukan akronim disertai dengan keserasian kombinasi vokal dan konsonan sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan agar mudah diucapkan dan mudah diingat. Akronim ada beberapa macam. Berikut macam-macam atau jenis-jenis akronim dalam buku PUEBI dan Sastra Indonesia oleh Redaksi Cemerlang. Penulisan akronim ini menggunakan huruf kapital tanpa disertai dengan tanda titik. Contohnya adalah akronim ini ditulis menggunakan huruf kapital di huruf pertamanya saja. Contohnya, akronim bukan nama diri berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata. Akronim ini ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.